warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi setelah sekian lama Teteh sama Bapak agak tertunda ya secara video-video, tetapi insya Allah sambil pelan-pelan saja kita akan melanjutkan beberapa obrolan yang sempat tertunda ya. Jadi ini kebetulan lagi di jalan nih, Teteh sama bapaknya nggak di rumah. Jadi sambil santai aja kita mau coba ngobrol-ngobrol yang sekarang nih lagi mulai hangat dibicarakan, entah itu di kalangan orang tua, juga di kalangan para pendidik ya, khususnya guru. Kenapa? Karena sudah 1 tahun ini ya, kita ulang tahun corona ini. 1 tahun corona, dan otomatis 1 tahun anak-anak mengikuti pembelajaran daring atau online. Tapi ini ada kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan nih jadi. Katanya di Banjarmasin ini mulai akhir bulan ini, khususnya untuk SD, SMP, SMA sudah mulai tatap muka semua. Guru-guru sudah divaksin. Termasuk Teteh sama Bapak, alhamdulillah. Kemarin udah vaksin pertama ya kita. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu jalan ikhtiar untuk kita melanjutkan pengabdian perjuangan kita, khususnya buat para pendidik. Jadi semua guru-guru sebelumnya semangat dulu untuk kembali melanjutkan perjuangan yang lumayan lama tertunda. Oke, jadi gini nih, untuk kesempatan ini Teteh pengen menggali lebih dalam ya, ngobrol-ngobrol sama Pak Dani, karena beliau kan selain sebagai pengelola sebuah pendidikan atau sekolah, juga beliau salah satu dosen khususnya di pendidikan dan keguruan. Nah kan sekarang ini lagi hangat-hangatnya nih, ada bukan gosip ya, tetapi ada berita gitu, wacana kalau pendidikan salah satu mata pelajaran agama, khususnya di mana sih itu, sekolah dasar, SMP, SMA, apa gimana, yang mau rencana dijadikan budaya atau disatuin itu gimana? Di mana itu tuh, di SD, SMP, SMA? Jadi ya pokoknya gitulah, pendidikan agama. Tapi kita tidak berprasangka buruk ya bahwa pelajaran agama akan dihapus sama sekali. Enggak lah, Teteh selalu yakin enggak mungkin gitu kan. Tetapi intinya kita ingin coba sekarang membuka pengetahuan lagi, khususnya ini buat para guru, karena guru itu kan sebagai pendidik, sebagai yang menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada siswa-siswanya. Nah, untuk para guru kan ini kita ada jenjang ya Pak ya, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, mahasiswa. Otomatis kalau kita mendengar sekolah, belajar artinya mencari ilmu nih, ilmu pengetahuan. Walaupun sering kadang kalau di dunia kepaudan itu dibilangnya kalau anak PAUD itu bukan belajar, main gitu kan. Pokoknya yang penting banyak main. Kadang ada wali murid yang mikirnya terus kalau main aja kapan belajarnya, tetapi itu kita tidak bahas ya. Intinya kita ingin coba nih nanya-nanya sama Pak Dani, untuk di usia PAUD, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa pasti kan berbeda tingkatan pengetahuan, keilmuan yang harus mereka dapat ya. Nah, jadi supaya kita sama-sama nih tahu dan lebih terfokus sebenarnya untuk usia PAUD dulu ini. Untuk anak PAUD itu harus belajar ilmu apa sih yang menjadi prioritas, khususnya zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Oke, kita dengerin dari Pak Dani ini. Terima kasih Teteh buat pertanyaannya. Berdasarnya kalau kita lihat ya, yang jelas karakter itu sesuatu yang wajib ya, kita nggak perlu bahas di sini bahwa memang itu adalah fondasi awal yang harus benar-benar kita tanamkan di pendidikan anak usia dini. Ini nggak ada perdebatan ya, di situ. Itu sepakat semua ya. Nah, cuman karakter yang bagaimana itu nanti mungkin yang perlu dikemas lagi agar bisa berbekas buat anak dan bermakna untuk kehidupannya sehari-hari. Kemudian kalau untuk keilmuan ya, misalnya kalau pengetahuan ya, sebenarnya pengetahuan yang perlu dikenalkan kepada anak sejak dini itu diantaranya adalah bagaimana dia bisa mengenal dirinya. Jadi belajar bagi anak usia dini itu yang harus kita pegang prinsipnya kayak prinsip spiral Teh. Spiral itu kan dia muter dari titik tengah melebar kayak obat nyamuk gitu, keluar
gitu ya. Jadi anak-anak pun belajar dikenalkan dari pengetahuan tentang dirinya, anggota tubuhnya, kemudian bagaimana cara merawat dirinya, apa Ya, aja saja. makin melebar, Iya, makin melebar apa dari yang saja paling ya. dekat dulu. Iya, dari dirinya sendiri, karena yang paling dekat Iya. kan dirinya sendiri. Nanti Oke. melebar ke keluarganya, ke keluarga inti, ayah, ibunya, lingkungan Lingkungan, sosialnya gitu ya. di situ. Dan terus nanti melebar sesuai dengan karakter, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kemudian yang kedua yang perlu kita siapkan di pendidikan anak usia dini itu adalah kesiapan belajar mereka. Kesiapan belajar. Jadi ini kaitannya dengan lebih banyak ke literasi dasar ya. Bagaimana anak siap untuk menempuh pendidikan di jenjang selanjutnya, terutama di sekolah dasar. Karena kan dari PAUD kan dia masuk ke pendidikan dasar di SD. Ini perlu kita siapkan agar mereka bisa mengikuti pembelajaran di tahapan selanjutnya. Tapi bukan berarti mereka harus bisa baca tulis, bukan berarti mereka dipaksakan harus bisa baca, bisa tulis dan hitung. Tetapi bagaimana mereka siap untuk mengikuti pola pembelajaran yang ada di jenjang selanjutnya. Jadi yang dimaksud dengan kesiapan belajar itu misalnya anak sudah bisa lebih fokus di dalam kegiatan belajar mereka, anak sudah bisa duduk lebih tenang, meskipun tetap namanya anak-anak nggak bisa kan kita menuntut mereka tenang sepenuhnya. Jadi arahnya lebih ke situ. Anak sudah mengenal lah hitungan-hitungan yang sederhana, mengenal huruf-huruf, paling tidak huruf yang ada di nama dia, ingat kan? Tadi konsep spiral tadi dia paling nggak nama dia, dia kenal ada huruf apa aja di situ. Jadi hal-hal sederhana seperti itu yang insya Allah kalau itu bisa kita kenalkan di pendidikan anak usia dini, mereka akan lebih mudah menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Tapi tetap yang utama, meskipun pengetahuan, kesiapan belajar penting di PAUD, yang harus kita fokuskan itu tetap pada pendidikan karakter. Itu yang paling urgent untuk di pendidikan anak usia dini. Nah, terus kan kalau usia PAUD ini ya Pak ya, kita sering kalau dengan literasi itu seputar baca, tulis, hitung. Nah, seolah-olah aktivitasnya itu kalau baca, tulis, dan hitung. Sedangkan kan seperti tadi yang Pak Dani sampaikan bahwa tidak ada paksaan, apalagi jangan sampai kita berpikir bahwa anak-anak usia PAUD sudah harus bisa menguasai baca, tulis, hitung. Nah, terus untuk mentransfer ilmu pengetahuan ke mereka nih yang lebih efisien lewat aktivitas seperti apa Pak? Kan nih banyak kalau misalnya kayak dari lagu-lagu ya, mengenalkan rukun Islam, rukun iman, misalnya mengenal berbagai benda itu lewat lagu, itu salah satunya nih. Nah, misalnya seperti apa lagi yang di usia seperti usia PAUD tetapi memang efektif dan tidak menyalahi perkembangan anak gitu. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan indera anak ya nih, saya sendiri belum istilahnya itu belum mendalami benar, tapi pernah yang dibaca, pernah dengar gitu. Indera pertama yang awal paling berkembang itu kan adalah indera pendengaran dari seorang kehidupan manusia. Artinya di antara sekian indera pendengaran ini cukup istilahnya cukup punya peran yang cukup penting dalam menerima informasi dari lingkungan luar. Nah, kemudian anak-anak itu ternyata mereka termasuk orang yang istilahnya itu karena mereka awal memang itu yang berkembang lebih awal, itu jadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Makanya anak-anak teh suka nyanyi, kemudian suka bercerita, kemudian karena apa? Karena indera pendengarannya cukup dominan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, nah kemudian indera pendengaran itu bisa kita kuatkan dalam penyampaian informasi kepada anak dengan memanfaatkan visualnya, penglihatannya. Jadi dua indera ini misalnya ketika mengenalkan bunga kepada anak-anak, kita tidak hanya misalnya, oh ini bunga namanya bunga mawar, tanpa memperlihatkan bunga mawar itu seperti apa. Tetapi ketika kita hadirkan bunganya, oh itu anak-anak akan sangat senang sekali. Kemudian ketika kita ingin
bercerita. Anak-anak tuh paling senang loh dengan cerita, karena meskipun penglihatannya nggak bisa fokus, tapi telinganya biasanya suka fokus tuh. Makanya anak-anak tuh sangat senang sekali mereka mendengar cerita tokoh-tokoh, cerita Rasul. Ya, gitu ya. dan dengan cerita itu biasanya visualisasi di otaknya itu lebih tajam daripada ya. video-video atau tayangan gambar-gambar yang mungkin kita bawa gitu. Itu bisa kita maksimalkan gitu tuh. Jadi intinya apapun ya, ilmu pengetahuannya atau anggaplah materi ya, materi keilmuan apapun bisa saja disampaikan ke anak. Cuman ya itu kita optimalkan di pendengaran gitu ya. Salah satu yang paling kuat yang di anak itu adalah indera pendengaran. Nah ini kan sering kalau guru-guru tuh, apalagi tahun ajaran baru, mereka kalau guru-guru PAUD nih ya, yang teteh sering temukan, bikin misalnya menyusun tema gitu ya dengan materi ini kan. Kalau udah SD, SMP, SMA kita ada buku sendiri ya, kurikulum sendiri, sampai ke bukunya udah ada dari pemerintah. Tapi kan kalau PAUD memang diberi keleluasaan sekolah untuk memberikan materi apapun. Nah mungkin ini bisa menjadi salah satu pegangan buat kita para pendidik ya. Kalau masalah tema materi silahkan saja, mungkin ya boleh bebas-bebas saja, tetapi tadi itu catatannya. Kenapa di PAUD tema itu tidak seketat seperti di SD, SMP, SMA, di mana sudah ada ketentuan temanya ini. Mungkin teteh lebih tahu yang di SD. Nah di PAUD kenapa lebih luas? Itu karena memang kan lingkungan anak beda-beda. Lingkungan anak beda-beda. Ada yang mungkin dia tinggalnya di lingkungan perkotaan, ada anak yang mungkin tinggalnya di desa, ada anak yang mungkin di lingkungan perairan, ada yang tinggalnya di pegunungan. Nah, kenapa temanya dibebaskan? Agar tema yang diangkat itu bisa dekat dengan kehidupan mereka. Jadi catatannya itu ya, tadi spiral itu ya. Jadi cari tema-tema atau materi yang memang dekat sekali dengan anak. Nah, terus yang kedua tadi konkret, diusahakan memang sesuatu hal yang konkret. Makanya teteh sering loh nemukan juga, mungkin bunda-bunda PAUD di rumah ada sekolah yang bikin tema, misalnya nih di Banjarmasin, temanya transportasi kereta api, padahal kan di Banjarmasin belum ada kereta api. Mungkin salah satunya kayak gitu ya contohnya. Kalau bisa yang deket dulu, misalnya tentang jukung misalnya yang sering ditemukan. Nah itu supaya kita memang tadi seperti yang Pak Dani sampaikan, lebih dekat dengan anak, lebih mudah akhirnya diingat. Tetapi juga bukan suatu yang salah ya kalau kita mengenalkan mungkin sesuatu yang tidak ada di lingkungan dia. Boleh, gitu. asal yang di lingkungan terdekatnya udah tuntas. Gitu. Jadi harus tuntaskan dulu. Ya, diusahakan. Mereka kenal dulu. Ya. Nah, terus ini untuk ke proses proses penerimaan informasinya itu. Kadang kan kita kalau namanya belajar anak, seolah-olah anak itu dia sudah dikatakan pinter, cerdas kalau misalnya bisa berpikir mendalam gitu ya. Anak cerewet misalnya kritis, ini berarti dia udah cerdas. Nah apakah ukuran untuk anak PAUD juga sama itu, bahwa anak tersebut ini anaknya cuma bisa menyebutkan beberapa benda, tapi yang ini sudah bisa berpikirnya luas ke sana kemari. Nah apakah iya gitu bisa diukur dengan itu juga? Gimana itu Pak? Ini kayaknya pernah kita bahas ya di video kita sebelumnya. Jadi pada dasarnya anak-anak itu punya kecerdasan masing-masing. Mungkin ada yang bisa terlihatnya di waktu TK, ada yang mungkin bisa baru terlihat di waktu SD. Tapi yakin aja ayah bunda, guru-guru, pokoknya semua yang punya anak di rumahnya, yakin aja setiap anak pasti punya kecerdasan. Nah cuman nanti kecerdasan apa, itulah nanti yang menjadi PR kita orang tua, untuk bisa membantu anak-anaknya agar bisa menemukan potensi yang ada di dalam diri. Ya yakin aja kok teh, di setiap anak itu pasti punya potensi masing-masing, dan itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa kalau itu diasah terus. Jadi, cuman kuncinya kita harus tahu potensi apa yang dimiliki oleh anak kita. Jadi harus dilihat, oh anak tuh misalnya hobinya olahraga, nah nanti coba diasah olahraganya. Oh anak senang musik, diasah musiknya. Kok anak senang ngobrol gitu, senang ngomong kayak kita, oh dilatih kemampuan bahasanya. Anak misalnya senang merenung, nah dilatih daya nalarnya. Siapa tahu ini dia akan menjadi pemikir, dia akan menjadi seorang pengamat, pemikir lebih dalam gitu. Dan masih banyak lagi nanti ciri-ciri yang bisa kita lihat di anak-anak Bapak Ibu semua. Kira-kira
apa yang bisa, potensi apa yang bisa dikembangkan dari mereka. Jadi jangan pernah menganggap kok anak kita nggak pintar ya, anak kita nggak kayak si ini ya, nggak kayak si itu. Nggak, yakin aja anak ibu pasti anak bapak ibu semua pasti punya potensi kecerdasan masing-masing yang kadang kecerdasannya berbeda dengan anak-anak yang kita anggap atau munculnya mungkin di waktu yang berbeda juga bisa juga. Iya, bisa jadi waktunya berbeda, kecerdasannya berbeda. Nah, oke ya teman-teman, jadi itu ayah bunda, khususnya bunda-bunda PAUD nih, karena nih sebentar lagi kita mau tahun ajaran baru dan kita pasti harus mau tidak mau nih harus mempersiapkan kurikulum yang benar-benar efisien, benar-benar sesuai tepat dengan usia anak. Apalagi yang di PAUD nih, karena kita setahun ini kita pandemi, ada yang kombinasi pembelajaran daring dan luring, ada yang daring setahunan, sehingga pasti akan mulai kembali, harus memulai lagi lah istilahnya dari nol. Tetapi intinya kurikulum tetap sangat berperan penting ya Pak Dani ya, karena itu pun akan menentukan keberhasilan sebuah pendidikan di sekolah tersebut. Nah, sehingga khususnya untuk bunda-bunda PAUD ini, untuk menyusun kurikulum tahun ajaran nanti, ingat tadi yang disampaikan Pak Dani, pertama memang kita harus menyesuaikan dulu dengan kebutuhan dan potensi anak. Syukur-syukur setiap anak beda kurikulumnya, tapi mungkin itu nanti ya. Tetapi usahakan dekat dengan anak, terus hal-hal yang konkret dulu, dan kita jangan terlalu mungkin terburu-buru ya istilahnya tuh ya. Kita pelan-pelan saja, dalam artian anak cukup sekarang banyak dikenalin dengan berbagai informasi, kenalin, nanti secara bertahap mereka akan mulai berpikir lebih dalam, mereka akan menganalisa mungkin ya, karena anak-anak sekarang kritis kan ya, apalagi selama daring ini teh anak-anak lebih canggih dalam belajar. Tidak perlu, kadang mereka nggak perlu guru, mereka bisa nyari sendiri di YouTube, bisa nyari sendiri di Google. Berarti gitu. Ya, tugas guru kita sekarang benar-benar harus mampu memodifikasi ya, artinya ya. Salah satu tugas guru yang terpenting adalah bagaimana mengajarkan anak cara belajar. Nah, mengajarkan anak cara belajar, media belajarnya, karena sekarang sumber belajar, media belajarnya sudah lebih beragam lagi, sudah lebih canggih lagi, sehingga guru punya PR besar bagaimana mengajarkan anak cara belajar yang efisien tentunya, yang sesuai dengan kemampuan dia dan yang bermanfaat pastinya. Oke, itu dulu ya. Ayah bunda, teman-teman, para bunda-bunda PAUD juga, nanti insya Allah kita akan lanjut di part 2-nya, kita akan masuk ke jenjang usia sekolah dasar. Nah, pasti akan berbeda dengan yang di usia PAUD ya, karena di sekolah dasar sudah mulai formal, sehingga ada mapel-mapel, ada muatan-muatan. Nanti kita akan coba bahas bareng lagi. Oke, itu dulu sharing kita sore hari ini. Jangan lupa yang belum di subscribe, biar bermanfaat, biar Tata sama Bapak juga makin semangat untuk berbagi sharing ilmunya. Di subscribe dulu, dan kalau ini benar-benar bermanfaat silahkan di share. Makasih, sehat semua, tetap semangat, sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum.